Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Tidak percaya sepatah kata pun. Bab 7486 sampai bab 7490. Ketika Ye Chen merasa sangat bersalah terhadap orang tuanya, Lin Warner di sampingnya juga merasa sangat rumit. Dia membaca lagi isi di akhir kata pengantar Sutra 9 Misteri, dan semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin ketakutan. Dia mengambil salah satu lembar kertas dan berkata kepada Ye Chen, "Guru, bagian ini mencatat cara menemukan 100.000 pegunungan. Jadi orang tua majikan seharusnya menemukan pegunungan 100.000 berdasarkan catatan ini. Rahasia dari keabadian, dan dalam rahasia keabadian, dia mengeluarkan 9 kitab suci surgawi yang misterius." Ye Chen mengangguk dan berkata, Paman Changsheng pernah menyebutkan rahasia keabadian ketika dia bertarung denganku hari itu, dan ada segala macam petunjuk, semuanya sesuai dengan spekulasi Anda. Ekspresi Lin Warner berubah dan dia berkata, "Tuan, mengapa keluarga Nu selalu merasa bahwa tuannya mulai merencanakan konspirasi besar lebih dari 300 tahun yang lalu, Ye?" Chen bertanya padanya, "Maksudmu, dia merencanakan hariku saat ini lebih dari 300 tahun yang lalu?" Lin Warner mengangguk dengan berat dan berkata, "Mungkin semua ini adalah perjalanan memancing yang paling lama, hanya saja target tuannya bukan ayah tuan muda." Ye Chen menjawab, "Targetnya adalah aku." "Iya." Lin Warner berkata dengan tegas, keluarga budak merasakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu dari mana tuannya berasal. Dia mulai merencanakan masalah ini ketika dia masih muda, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya hanya untuk apa yang disebut warisan. Ye Chen bertanya balik padanya, "Lalu menurutmu apa yang dia lakukan semua usahanya selama ratusan tahun yang lalu? Dia dirinya jelas berusia lebih dari 300 tahun. Dia meninggal beberapa waktu yang lalu." Lin Warner berpikir sejenak dan bertanya kepadanya, "Keluarga Rothschild yang tuan muda temui di Amerika kali ini adalah salah satu dari keluarga terkaya di dunia. Tuan muda merasa bahwa Howard saat ini apa yang paling dia pedulikan?" Ye Chen berkata, "Yang paling dia pedulikan secara alami adalah masa hidup." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Nona Lin berarti Meng Changsheng memasang jebakan ini demi umur panjang?" Lin Warner dia mengangguk dan berkata dengan serius, "Ayah berkata bahwa tuannya sebenarnya adalah orang dengan hasrat material dan seksual yang sangat lemah. Tidak peduli itu mendiang Yuan, Ming atau Ming awal atau mendiang Ming atau awal Qing, dia memiliki kemampuan untuk mencita-citakan rencana 5 tahun ke-9, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan konflik kepentingan duniawi. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah umur panjang." Ye Chen setuju dan berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang dia, tetapi dari beberapa anekdot yang saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa orang ini memang dia terobsesi dengan keabadian. Tetapi bukankah dia seharusnya mati ratusan tahun yang lalu?" Lin Warner berkata, "Keluarga budak tidak berani secara sewenang-wenang menyimpulkan hidup dan mati tuannya. Tetapi keluarga budak dapat yakin bahwa tuannya mengumumkan jebakan yang penuh konspirasi ini.
Dia pasti membutuhkan naga yang sedang naik daun seperti Tuan Muda untuk membantunya mencapai tujuan keabadiannya. Kemungkinan besar dia berharap Tuan Muda bisa pergi ke Gunung Siwanda dan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Keluarga budak menebak inilah sebabnya pria palsu hari itu. Tuan menghentikan keluarga budak dan mengharapkan penjelasan yang masuk akal dari keluarga budak untuk membujuk Tuan Muda agar tidak melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Lin Warner menambahkan, jadi, mengenai jebakan ini, keluarga budak merasa ada dua kemungkinan saat ini. Salah satu kemungkinannya adalah jebakan tersebut akan terpicu ketika ketepatan waktu. Artinya, masuk akal jika dipicu saat sang master masih hidup. Namun sang master sendiri tidak menyangka bahwa jebakan ini akan memakan waktu lama. Sampai kematiannya, dia tidak dapat bertemu siapapun yang dapat memicunya. Bahkan jebakan ini belum dibuka secara resmi sampai ayahmu menemukan kata pengantar sutra 9 misteri. Jika demikian, Siwanda-san seharusnya tidak menimbulkan ancaman berarti bagi kaum muda, Master. Pada titik ini, Lin Warner berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia bangkit dan melanjutkan. Kemungkinan lain adalah Master mengetahui bahwa jebakan ini akan dipicu dalam tahun dan bulan yang tidak diketahui. Tetapi baginya, tidak masalah kapan jebakan itu dipicu, asalkan terpicu. Jika ini masalahnya, maka Masternya kemungkinan besar belum mati. Belum mati, Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya padanya. Jika dia belum mati, maka dia seharusnya menguasai cara untuk meningkatkan umurnya dari 1000 tahun menjadi lebih lama. Dan jika dia belum mati, dia seharusnya lebih kuat dariku sekarang. Berkali-kali lebih kuat dari Wu Feiyan. Mengapa repot-repot berdiam diri di Gunung Siwan selama bertahun-tahun? Dengan mengatakan itu, Ye Chen menambahkan. Dengan kata lain, jika dia membutuhkanku, seseorang dengan pangkat naga yang sedang naik daun, untuk melakukan sesuatu untuknya, dia bisa datang kepadaku secara langsung tanpa harus bersusah payah untuk membimbingku. Di sana, Lin Warner memandang Ye Chen, lalu ke bunda tehpu yang hijau dan semarak di halaman luar jendela, dan bertanya pada Ye Chen, Guru, pikirkan tentang pengalaman Bunda Tehpu. 300 selama bertahun-tahun, keluarga budak selalu merasa bahwa dia telah musnah dalam bencana itu. Tetapi keluarga budak tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki caranya sendiri untuk melestarikan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri. Vitalitasnya seperti hati yang abadi. Benih keheningan. Jika tidak bertemu dengan hujan musim semi miliknya, ia dapat tetap diam di dalam tanah selama 100, 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Namun begitu hujan turun, ia dapat terlahir kembali dan hancur, melalui bumi keluar. Berbicara tentang ini, Lin Warner menatap mata Ye Chen dan bergumam, Tuan, keluarga budak merasa bahwa tuannya juga harus memiliki cara sendiri untuk membungkam peluang kecilnya untuk hidup tanpa batas waktu di Gunung Siwan seperti ibu dari Puca. Ketika hujan musim semi yang dia inginkan turun, dia bisa terlahir kembali seperti ibu Tehpu, dan Tuan Muda adalah hujan musim semi yang ingin dia tunggu. Ye Chen memandang ibu Tehpu, cabang-cabang di matahari meskipun masih sangat ramping, ia sudah jauh lebih kuat daripada saat pertama kali menerobos tanah. Pada saat ini, kuncup yang melengkung perlahan terbuka di bawah sinar matahari, memperlihatkan kuncup yang lebih kecil dan lebih lembut. Hati Ye Chen tiba-tiba ada sebuah perasaan jatuh yang jelas, dan dia sedikit gugup dan panik.
Bersambung.